Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkyana Fikriani dengan NIM 200100243 dari kelas A3BK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mengetahui minat dan bakat peserta didik untuk menentukan karir yang akan dipilihnya. Sebelumnya, apa itu minat, apa itu bakat? Nah, di sini mari kita ketahui apa itu minat dan bakat. Minat adalah suatu perasaan suka atau tertarik terhadap suatu objek di luar diri individu yang diikuti dengan munculnya perhatian terhadap objek tersebut yang mengakibatkan seseorang mempunyai keinginan untuk terlibat atau berkecimpung dalam suatu objek tersebut karena dirasakan bermakna pada dirinya sehingga ada harapan dari objek yang dituju. Sedangkan arti bakat sendiri merupakan suatu kemampuan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu kesuksesan di masa depan. Bakat diartikan sebagai suatu potensi bawaan yang masih harus dikembangkan dan juga perlu dilatih sehingga dapat menjadi suatu potensi yang baik untuk modal seseorang di masa yang akan datang. Nah, agar siswa atau peserta didik mengetahui minatnya dan bakatnya, maka dalam lingkungan sekolah diperlukannya guru BK agar membantu mereka dalam mengetahui minat dan bakatnya. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Selain itu, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pada dasarnya, pengertian bimbingan konseling merupakan sebuah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka bantuan konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun dapat memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, apa sih itu guru bimbingan dan konseling atau yang sering kita sebut dengan guru BK? Guru bimbingan dan konseling berperan membantu peserta didik dalam kembangkan potensinya. Salah satu potensi yang seyogianya berkembang pada diri peserta didik adalah kemandirian, yaitu dalam mengambil keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun persiapan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling difokuskan pada upaya membantu peserta didik mengokohkan pilihan dan mengembangkan karir sejalan dengan bidang vokasi yang menjadi pilihannya. Bimbingan karir membangun soft skill dan bimbingan vokasional membangun hard skill. Harus dikembangkan yang harus dikembangkan sinergis, dan untuk itu diperlukan kolaborasi produktif antara guru BK dengan guru bidang studi atau mata pelajaran atau keterampilan vokasional. Nah, peran guru pembimbing atau guru BK yaitu pembimbing sebagai perencana program bimbingan dan konseling, pembimbing sebagai administrator bimbingan, kemudian pembimbing sebagai penasihat. Selain itu ada pembimbing sebagai konsultan, pembimbing sebagai pemberian informasi atau informan, dan terakhir pembimbing sebagai tester. Nah, ada pun faktor-faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat, karena untuk menghasilkan minat dan bakat yang matang dibutuhkan pendukung bagi siswa atau individu tersebut. Nah, faktor-faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat ini yaitu pertama ada faktor intern, di mana faktor intern itu ada faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada
anaknya dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Kemudian, dalam faktor internal ini juga terdapat faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Selain itu, faktor kedua yaitu faktor ekstern yang meliputi faktor lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga yaitu lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak atau peserta didik. Kemudian lingkungan sekolah, suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengenai kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengamatan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Kemudian yaitu lingkungan sosial, suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan berkualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Nah, itulah faktor-faktor pendukung minat dan bakat bagi setiap individu atau bagi anak. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pentingnya mengetahui minat dan bakat diri sendiri atau untuk peserta didik, karena bisa menentukan arah yang akan kita ambil ke depannya, untuk baik itu dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Jika sudah mengetahui minat dan bakatnya, maka guru BK bisa mengarahkan peserta didiknya untuk mengasah kembali minat dan bakat mereka untuk lebih memperkuat kembali dan lebih matang kembali minat dan jabatan mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.